Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik, gitu ya. Nah, jadi yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan energi kinetik, gitu kan? Nah, jadi energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan gerakan suatu benda, gitu ya. Nah, jadi energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan gerakan suatu benda ya. Nah, jadi di sini jika benda itu punya kecepatan, dia pasti punya energi kinetik gitu ya. Nah, jadi setiap benda yang bergerak itu pasti dia punya energi kinetik. Misalnya aja ini ada sebuah benda gitu kan, dia bergerak pada bidang datar dengan kecepatan tertentu. Nah, ini dia pasti punya energi kinetik. Nah, begitu juga dengan benda dari suatu ketinggian gitu. Nah, ini dia punya energi kinetik. Ketika dia punya kecepatan, maka dia punya energi kinetik. Nah, begitu juga dengan benda yang bergerak pada bidang miring misalnya. Nah, ini juga punya energi kinetik gitu ya. Nah, jadi tiap benda yang bergerak itu pasti punya energi kinetik. Nah, dan setiap benda yang mempunyai kecepatan itu juga pasti punya energi kinetik. Nah, tapi kalau misalnya benda itu diam gitu ya. Jadi kalau ini permukaannya. Nah, kemudian benda itu diam, ataupun misalnya contohnya balok itu diam. Nah, maka di sini energi kinetiknya adalah 0. Dia tidak punya energi kinetik gitu ya. Nah, jadi energi kinetik ini bisa kita hitung gitu ya. Jadi suatu benda yang bergerak itu dengan kecepatan tertentu, energi kinetiknya bisa kita hitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat gitu ya. Nah, di mana EK ini tadi adalah energi kinetik gitu kan. Ini satuannya joule gitu. Nah, kemudian M ini adalah massa gitu kan, massa benda itu sendiri yang satuannya kilogram, dan V ini adalah kecepatan yang satuannya adalah meter per second. Nah, inilah rumus yang dipakai untuk mencari energi kinetik gitu ya. Nah, jadi rumusnya ini setengah mv kuadrat. Nah, ini untuk energi kinetik. Nah, jadi tadi energi kinetik itu adalah energi yang berkaitan dengan gerakan suatu benda gitu ya, dimana dia mempunyai kecepatan gitu ya, dan otomatis benda itu punya massa gitu. Jadi rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke energi potensial gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini energi potensial, atau ini biasanya disebut dengan energi potensial gravitasi gitu ya. Energi potensial gravitasi gitu. Nah, pada energi potensial gravitasi ini, di sini itu yang berpengaruh itu adalah posisi gitu ya. Jadi posisi benda terhadap titik acuannya gitu. Jadi kalau misalnya di sini ini bumi gitu kan.
Nah, di sini adalah pusat bumi gitu kan. Nah, setiap benda yang ada di sekitar bumi itu pasti dia mengarah pada pusat bumi gitu kan. Dia pasti mengarah pada pusat bumi. Nah, itu diakibatkan apa? Diakibatkan karena adanya percepatan gravitasi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ini ada benda gitu kan. Nah, dia jatuh ke ini permukaan bumi. Gitu. Nah, maka di sini ada yang disebut dengan berat benda gitu kan. Nah, di mana di sini ada gaya gravitasi gitu kan. Gaya gravitasi berat benda yang besarnya adalah M dikali G gitu kan, atau biasa kita sebut ini sebagai W, berat benda, yang rumusnya adalah massa dikali percepatan gravitasi bumi gitu ya. Nah, jadi ini benda ini menuju bumi ini karena ada tarikan dari bumi gitu kan. Nah, karena ada tarikan itu tadi, maka di sini ada energi potensial gitu ya. Nah, jadi ada energi potensial yang dinamakan energi potensial gitu ya. Energi potensial ini terjadi akibat adanya tarikan di bumi itu tadi, sehingga dia punya energi potensial gitu ya. Nah, jadi energi potensial ini tergantung dari posisinya gitu ya. Nah, jadi dia semakin jauh dia dari permukaan bumi, maka energi potensialnya semakin besar gitu ya. Nah, jadi energi yang dimiliki benda karena posisinya gitu ya. Karena posisinya. Jadi letak posisinya ini mempengaruhi besarnya energi potensial gitu ya. Jadi semakin jauh dari permukaan bumi gitu ya. Semakin jauh dari bumi, maka energi potensialnya itu akan semakin besar gitu. Maka energi potensial suatu benda itu akan semakin besar. Nah, di mana rumusnya ini bisa kita cari dengan rumus gitu ya, di mana besarnya bisa kita cari dengan rumus EP sama dengan M dikali G dikali H gitu ya. Di mana H ini adalah jarak benda ke titik acuan gitu ya. Nah, jadi ini H ini adalah jarak benda ke titik acuan. Nah, inilah yang mempengaruhi besarnya energi potensial suatu benda tersebut gitu ya. Dimana energi potensial ini sama seperti energi kinetik tadi, itu satuannya joule. Nah, sedangkan ini adalah kilogram massa, dan ini percepatan gravitasi meter per second kuadrat gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya suatu benda gitu ya, jadi ini ada suatu benda dijatuhkan pada ketinggian tertentu gitu kan. Nah, satu dijatuhkan pada ketinggian ini. Nah, satu lagi benda itu dijatuhkan pada ketinggian ini gitu. Nah, kalau dia dijatuhkan ke kaki kita gitu kan, atau ke kaki seseorang lah gitu kan. Nah, dia yang kita rasakan gitu ya, ketika benda itu dijatuhkan dari titik ini yang lebih tinggi dibanding titik ini yang lebih dekat, itu pasti rasanya beda gitu kan. Nah, itu pasti rasanya beda di kaki kita gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan itu? Nah, yang menyebabkan perbedaan itu adalah energi potensial tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini jaraknya ke kaki ini, nah kalau kasus ini berarti yang titik acuannya itu adalah kaki kita gitu kan. Nah, misal kalau di sini tingginya 10 meter gitu kan. Nah, sedangkan di sini tingginya 5 meter gitu kan.
Nah, jarak dari ini ke sini 5 meter. Nah, maka di sini EP-nya itu sama dengan M dikali G dikali H. Itu masanya, misal massa batunya itu sama-sama 4 lah ya. Misalnya 4 kg gitu kan. Ini sama-sama 4 kg. Maka di sini adalah 4 dikali G-nya kita ambil 10 gitu ya. Hanya 10. Di sini 400 joule. Nah, sedangkan yang ini untuk benda yang ini masanya berarti M-nya berarti M dikali G dikali H. Masanya itu tadi di sini 4 sama G-nya 10 hanya 5. Maka di sini 200 joule gitu. Nah, beda dia kan. Jadi yang mempengaruhi energi kinetik itu adalah posisi benda itu gitu ya. Nah, ini untuk energi potensial gitu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan energi mekanik gitu ya. Nah, energi mekanik itu sendiri itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, sekarang kita masuk ke energi mekanik ya. Coba. Nah, sekarang kita masuk ke energi mekanik ya. Nah, jadi energi mekanik itu atau yang disingkat dengan EM ya, biasanya itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya ada benda gitu kan dijatuhkan dari bidang miring gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia pasti punya energi kinetik gitu ya. Nah, jadi misal di sini energi kinetiknya 10 joule gitu ya. Dan nah, kalau dia di sini ini punya energi kinetik, dia di sini juga punya ketinggian gitu kan, setinggi H. Nah, misalnya energi potensialnya 20 joule. Maka kalau ditanya berapa energi mekanik dari benda ini gitu kan, nah maka energi mekaniknya itu sama dengan, tinggal kita jumlahkan aja energi kinetik ditambah energi potensial, itu sama dengan 10 ditambah 20 sama dengan 30 joule. Nah, seginilah energi mekanik benda itu tadi gitu ya. Nah, sama kalau misalnya benda itu bergerak ini ya pada bidang datar gitu, dengan suatu kecepatan tertentu gitu ya. Nah, maka kalau ditanya berapa energi kinetik energi mekanik benda ini gitu ya, misal dia energi kinetiknya diketahui 100 joule gitu ya. Nah, maka untuk energi potensialnya sendiri itu karena dia titik acuannya ini di sini kan, pada tanah ya misalnya, ini dia tidak punya ketinggian, maka di sini H-nya itu sama dengan 0 gitu kan. Maka karena H0 MGH itu berarti kan dikali hanya 0, maka EP-nya otomatis juga sama dengan 0. Maka di sini energi mekaniknya sama dengan 100 joule gitu ya. Penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial gitu ya. Nah, selanjutnya energi mekanik ini kan dulu pernah ya waktu sekolah itu, energi mekanik itu dikatakan dia itu kekal gitu ya. Jadi dia tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain gitu ya. Nah, jadi misalnya ini saya hapus lagi.
Ini tadi energi mekanik ya. Nah, jadi tadi energi mekanik itu sifatnya kekal. Artinya dia tidak dapat diciptakan, tidak dapat jadi sifatnya kekal, artinya tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain gitu kan, ke bentuk yang lain. Nah, inilah hukum ini hukum kekalahan energi ya. Nah, ini jadi energi mekanik gitu ya. Nah, ini jadi contohnya ini bisa kita lihat pada benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu gitu kan. Jadi kalau misalnya ada suatu benda gitu ya kan, dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu. Ini misalnya, saya gambarkan di sini aja ya. Jadi ini misalnya benda, ini dia kita jatuhkan dari suatu ketinggian tertentu ke bawah permukaan ya. Nah, jadi anggap ini bendanya masanya 10 gram misalnya ya. Nah, jadi ini masanya ini 10 kilogram. Nah, selanjutnya ini hanya ini ketinggiannya ini anggap 10 meter gitu ya. Nah, maka kalau ditanya gitu kan, berapa energi mekanik benda ini gitu ya, ketika dijatuhkan pada ketinggian 10 meter gitu. Nah, maka ini bisa kita cari energi mekaniknya itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial gitu kan tadi. Nah, energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, kecepatan pada titik ini itu kan dia kan diam ya, belum pada saat pas posisi di sini itu kan dia masih diam. Maka di sini kecepatannya adalah 0, v-nya sama dengan 0 gitu kan. Nah, maka di sini ek-nya ini adalah 0. Nah, sedangkan ep-nya itu adalah m dikali g dikali h. 0 ditambah m-nya itu 10, g-nya itu kita kasih 10 ya. Percepatan gravitasi hanya 10, maka didapatlah di sini energi mekanik itu ya pada ketinggian ini, keadaan ketinggian 10 meter itu adalah 1000 joule gitu. Nah, itu untuk energi mekanik yang pertama. Nah, selanjutnya kalau dia ditanya pada ketinggian ini, misalnya, jadi ini benda ini tadi, nih saya lukiskan di sini, ini dia tempatnya di sini ya. Jadi saya lukiskan di sini gitu ya. Nah, ini dia sekarang ketinggiannya ini misal kasih 5 ya, 5 meter ya. Nah, ini benda yang sama gitu ya. Nah, sekarang dia berada di 5 meter ini. Berapa energi mekaniknya gitu kan. Nah, jadi energi mekanik ini itu pasti dia itu sama nilainya di semua tempat. Itulah yang dikatakan dia tadi
dia tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain gitu ya. Jadi artinya dia ini dia sama gitu ya. Dia kalau kita mau cari energi mekaniknya itu, dia itu tidak dapat diubah gitu ya. Dia itu energi mekaniknya itu pasti selalu sama gitu ya. Nah, jadi di semua tempat dia pasti sama energi besar, energi mekaniknya. Jadi kalau misalnya kita mau cari di titik ini sekarang, ini kan titik kedua ya, misal kita buat ya. Ini V2 gitu ya. Nah, kalau ini tadi V1, maka ini V2 gitu kan. Nah, ini V2. Nah, maka di sini kita tulis energi mekaniknya itu, ini berarti energi mekanik yang kedua ya. Ini tadi yang pertama, ini pertama, ini pertama gitu kan. Nah, maka ini energi mekanik yang kedua itu adalah EK2 ditambah EP2 gitu. Nah, di mana EK2 ini adalah setengah MV kuadrat ya, ditambah EP2 MGH gitu kan. Nah, maka ini setengah MV kuadrat ditambah M dikali G dikali H gitu. Nah, sekarang V-nya ini berapa gitu kan. Berarti kan kita harus cari V kecepatannya pada saat posisi di sini gitu kan. Posisi di V2 gitu ya. Nah, maka ini bisa untuk V itu, kalau kalian ingat dulu di fisika ya, kalau kita belajar fisika itu di bagian fisika dasar 1 di bagian mekanika itu pernah dibahas tentang gerak jatuh bebas gitu kan. Nah, gerak jatuh bebas, di mana rumusan gerak jatuh bebas itu diambil dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, di mana untuk gerak jatuh bebas pada gerak lurus berubah beraturan itu A itu percepatan diganti dengan percepatan gravitasi atau G, dan S itu diganti dengan ketinggian gitu ya. Jadi jarak itu diganti dengan ketinggian. Nah, jadi di sini untuk V ini itu bisa kita ambil, kita cari pakai rumus gerak jatuh bebas gitu kan. Nah, di mana dulu rumusnya itu ya, untuk mencari kecepatan itu bisa kita pakai V T kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS gitu kan. Ditambah 2AS gitu. Nah, di mana pada kasus ini VT itu adalah V akhir, berarti V2 gitu kan. VT di sini dari sini ke sini itu, dari sini ke sini ya maksudnya ya. Itu VT-nya itu adalah V2. V2 kuadrat sama dengan V0. V0 itu V1 di sini ya. V1 kuadrat ditambah ini, kenapa? Karena dia arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Jadi kita pakai tandanya positif gitu kan. Kalau dia ke atas itu berarti tandanya negatif karena berlawanan dari gaya percepatan gravitasi bumi gitu kan. Karena ini bendanya jatuhnya ke bawah, maka di sini tandanya tetap positif gitu ya. Nah, ditambah 2 dikali A-nya ini kita ganti jadi percepatan gravitasi. Ini mana percepatan gravitasi itu adalah G dikali S. S-nya ini kita ganti jadi ketinggian H gitu kan. Nah, maka di sini untuk V2-nya itu, V2 kuadrat itu dapat kita cari dari sini ya. Untuk V1-nya itu 0 gitu kan di sini. 0, maka ini 0 ditambah 2 dikali G. G-nya itu kita pakai 10, H-nya itu yang kita pakai adalah 5 gitu kan. Hanya 5 pada posisi ini tadi. 5, maka dapatlah di sini V2 sama dengan 0 ditambah 5 kali 10, 50 dikali 2, 100 ya, 100. Maka untuk V2 sendiri itu akar dari 100 itu sama dengan 10 meter per second. Nah, dapatlah nilai V2 gitu kan. Maka di sini yang kita pakai ini V2 ya. Ini H2. Maka di sini setengah dikali M. M-nya itu tadi 10 ya, 10 kg dikali V-nya itu
V2-nya ini ya 10 ditambah M-nya 10, G-nya 10, dan H2 itu berarti jarak yang pada ketinggian kedua yaitu 5 meter 5. Nah, maka di sini dapatlah hasilnya 10 dikali 10 itu 100 bagi 2 100 bagi 2 50 ya, ditambah setengah MV kuadrat, berarti ini tadi M, ini V kuadrat begitu kan. Nah, maka ini 1000 dibagi 2 500 gitu kan. Ditambah 5 kali 10 kali 10 500, maka di sini hasilnya adalah 1000 Joule. Nah, sama kan? Kalau kita lihat nilai energi mekanik di titik ini gitu kan. Nilai energi mekanik di titik ini itu sama dengan nilai energi mekanik di titik ini gitu. Gitu. Nah, jadi pada saat di sini itu nilainya pada saat titik ini itu titik pertama itu energi kinetiknya itu sama dengan 0 gitu kan. Sedangkan energi potensialnya 1000 Joule. Nah, kalau untuk yang titik kedua energi kinetiknya di sini adalah 500 gitu kan. Energi kinetiknya itu 500 dan energi potensialnya itu 500 Joule. Nah, kalau nanti kita cari di titik ketiga ini pasti dia nilainya sama 1000 juga gitu ya. Nah, kalau kita cari energi kinetik di titik 3 itu pasti nanti didapatkan EK-nya itu adalah 1000 Joule dan EP-nya itu adalah 0 gitu. Nah, inilah yang membuktikan bahwa energi mekanik itu tidak dapat diubah gitu ya. Jadi dia tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi maksudnya dia tidak dapat diciptakan gitu ya. Tapi dia dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain gitu ya. Jadi dia energi mekanik ini kekal, nilainya kekal gitu ya. Jadi dia tidak bisa diubah-ubah gitu. Dia tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan gitu ya. Nah, inilah sekilas tentang energi mekanik gitu ya. Nah, jadi energi mekanik itu biasanya dituliskan dengan ini. Ya, saya ubah. Jadi rumus energi mekanik itu biasanya dituliskan dengan EM sama dengan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 gitu ya. Dimana ini kekal ya tadi ya. Nah, dimana EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 atau EK duluan juga boleh ya, ditambah EK2 itu sama dengan EV1 sama dengan MG H1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MG H2 ditambah setengah V2 kuadrat. Nah, inilah rumus energi mekanik gitu ya yang biasa dipakai. Nah, sekian dulu untuk materi energi ya, energi kinetik, energi potensial dan energi mekanik. Nah, nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.